Mengapa seseorang memilih menjaga privasi di media sosial, di balik layar kehidupan yang tenang? Pernah nggak sih kamu merasa heran sama satu tipe orang ini? Di saat semua orang sibuk memamerkan apa saja di media sosial, mulai dari bangun tidur, makanan yang dimakan, jalan-jalan, sampai masalah hati, ada satu kelompok orang yang justru seolah-olah tidak ada. Akunnya dikunci, postingan kosong, kalaupun ada isinya sangat samar, tidak ada foto wajah. Apalagi cerita soal kehidupan pribadi. Banyak orang bilang, dia sombong. Pasti ada yang disembunyikan, atau masa hidupnya sepi banget sih. Padahal, kenyataannya 100% berbeda. Orang-orang yang suka menjaga privasi ini sebenarnya punya alasan yang sangat hebat dan prinsip hidup yang jauh lebih dalam daripada sekadar ingin dilihat orang lain. Bahkan, bisa dibilang, merekalah orang-orang yang paling mengerti rahasia kebahagiaan sejati. Kamu penasaran kan? Kenapa mereka memilih jalan ini? Apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka? Dan kenapa gaya hidup seperti ini justru jadi kunci ketenangan yang tidak dimiliki orang yang suka pamer? Yuk, kita bedah tuntas semuanya di video ini sampai habis. Siapa mereka dan bagaimana gaya mereka? Pertama-tama, mari kita kenali dulu ciri-ciri orang yang sangat menghargai privasi di media sosial. Bagi sebagian orang, mungkin mereka terlihat misterius, atau bahkan terlihat agak menjauhkan diri dari lingkaran pergaulan. Coba bayangkan saat teman-teman yang lain sibuk mengunggah foto liburan, foto makan malam, atau momen-momen penting, orang ini justru diam saja. Kalaupun ada postingan, jumlahnya sangat sedikit. Isinya umum saja dan tidak pernah menampilkan detail-detail pribadi. Bahkan, banyak dari mereka yang mengatur akunnya menjadi pribadi atau dikunci. Hanya orang-orang tertentu yang mereka percayai yang bisa melihat sedikit saja sisi kehidupan mereka. Bagi sebagian orang yang belum paham, sikap ini sering disalahartikan. Ada yang bilang mereka sombong, ada yang bilang mereka punya rahasia, ada juga yang mengira mereka tidak mau bersosialisasi. Padahal, anggapan itu sangat jauh dari kenyataan. Orang yang suka menjaga privasi ini sebenarnya bukan berarti mereka tidak punya kehidupan seru, bukan berarti mereka sedih, dan bukan berarti mereka menyembunyikan hal buruk. Justru sebaliknya, mereka punya prinsip yang sangat kuat. Kebahagiaan yang sejati tidak perlu diumumkan, dan keindahan hidup tidak butuh penonton. Bagi mereka, media sosial hanyalah alat komunikasi, bukan panggung pertunjukan. Mereka menganggap bahwa apa yang terjadi dalam hidup mereka adalah hak milik mereka sendiri, dan tidak semua hal layak atau perlu diketahui oleh orang lain, apalagi oleh orang-orang yang mungkin hanya sekadar kenalan atau pengikut yang tidak mereka kenal secara dekat. Alasan dibalik pilihan menjaga privasi. Lalu, apa sih alasan utama mereka memilih jalan ini? Ada banyak sekali alasan mendasar yang membuat seseorang memutuskan untuk membatasi jejak digitalnya, dan semuanya sangat masuk akal. Pertama, mereka ingin terhindar dari penilaian orang lain. Kita semua tahu, di media sosial itu tempatnya bermacam-macam orang. Ada yang mendukung, ada yang biasa saja, tapi tidak sedikit pula yang suka berkomentar negatif, mengkritik, atau bahkan membandingkan. Orang yang menjaga privasi sadar betul bahwa semakin banyak yang mereka tampilkan, semakin banyak pula ruang bagi orang lain untuk memberi penilaian yang membangun, atau justru penilaian yang menjatuhkan. Mereka berpikir, untuk apa kita berbagi hal-hal pribadi jika ujung-ujungnya hanya mengundang pertanyaan, asumsi, atau pendapat orang lain yang sebenarnya tidak kita minta. Mereka ingin hidup dengan caranya sendiri, tanpa terbebani oleh ekspektasi orang lain. Hidup ini sudah cukup berat loh, rasanya tidak adil kalau kita juga harus memikul beban pandangan orang lain di dunia maya. Kedua, mereka sangat menghargai momen dan perasaan. Pernah tidak sih kalian merasa saat sedang liburan atau makan enak, tangan kita sibuk memotret, mengedit, dan mengunggah sampai-sampai kita lupa menikmati momen itu sendiri? Nah, orang yang suka privat ini tidak mau hal itu terjadi. Bagi mereka, momen bahagia itu milik mereka, milik keluarga, atau milik orang-orang terdekat saja. Kebahagiaan itu rasanya jauh lebih nikmat jika dirasakan sepenuh hati, bukan sekadar dikonfirmasi lewat jumlah like atau komentar. Mereka percaya bahwa keintiman hubungan dan kenangan indah itu akan lebih awet jika disimpan dalam hati dan ingatan, bukan disimpan di dalam galeri ponsel atau lini masa media sosial.
Alasan ketiga adalah keamanan dan ketenangan pikiran. Di era digital sekarang ini, kita sering mendengar kasus penyalahgunaan data, penipuan, atau kejahatan yang bermula dari informasi yang kita sebarkan sendiri. Orang yang menjaga privasi biasanya adalah orang yang berpikir jauh ke depan. Mereka sadar bahwa informasi kecil seperti lokasi tempat tinggal, jadwal bepergian, atau kebiasaan sehari-hari, jika diketahui orang yang salah, bisa menjadi celah bahaya bagi diri sendiri maupun keluarga. Selain itu, mereka juga ingin terhindar dari rasa iri atau rasa tidak cukup. Saat kita melihat kehidupan orang lain yang terlihat begitu sempurna di media sosial, seringkali tanpa sadar kita membandingkannya dengan hidup kita sendiri, kan? Nah, orang yang menjaga privasi sadar akan hal itu. Dengan membatasi apa yang mereka lihat dan apa yang mereka bagikan, mereka melindungi diri sendiri dari racun perbandingan itu. Mereka hidup sesuai ritme dan standar mereka sendiri, bukan standar orang lain. Pandangan salah dan fakta sebenarnya. Ada banyak pandangan yang salah mengenai orang-orang seperti ini, dan ini yang sering membuat mereka disalahpahami. Satu pandangan yang paling umum adalah, dia pasti punya rahasia gelap atau ada hal buruk yang disembunyikan, makanya tidak mau terbuka. Padahal faktanya, orang yang menjaga privasi itu justru orang yang paling jujur dan apa adanya. Mereka tidak perlu membuat citra palsu atau pura-pura bahagia di depan kamera. Kehidupan mereka nyata apa adanya, dan mereka menjalani hidup itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk disaksikan orang lain. Justru orang yang memamerkan semuanya, seringkali ada yang menyembunyikan kenyataan pahit di balik postingan indahnya. Pandangan lain. Dia pasti sombong atau tidak mau berteman. Tidak sama sekali. Di dunia nyata, orang-orang ini bisa jadi adalah teman yang paling asik, paling setia, dan paling menyenangkan. Bedanya, mereka membedakan mana kehidupan publik dan mana kehidupan pribadi. Mereka percaya bahwa kedekatan itu dibangun lewat pertemuan langsung, percakapan nyata, dan interaksi tatap muka, bukan lewat balasan komentar atau pesan singkat di aplikasi. Mereka menganggap kepercayaan itu barang mahal. Kalau mereka sudah membiarkan kamu masuk ke dalam lingkaran kehidupan pribadi mereka, itu tandanya kamu adalah orang yang sangat berharga bagi mereka. Privasi bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi menyeleksi siapa saja yang berhak masuk ke ruang hati dan ruang hidup mereka. Kekuatan menjadi pribadi yang terjaga. Menjadi orang yang suka menjaga privasi di media sosial itu sebenarnya adalah sebuah kekuatan yang luar biasa loh. Mereka memiliki kendali penuh atas diri mereka sendiri. Di tengah dunia yang gila pujian dan pengakuan, mereka adalah orang yang tenang. Mereka tidak bergantung pada validasi orang lain untuk merasa berharga. Bagi mereka, harga diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang menyukai foto mereka, tapi dari seberapa damai dan bahagia hati mereka menjalani hari demi hari. Mereka juga memiliki kedamaian batin yang lebih besar. Coba bayangkan. Tidak ada rasa cemas memikirkan apa yang orang lain pikirkan, tidak ada rasa takut kehilangan tren, dan tidak ada rasa lelah untuk selalu terlihat sempurna. Hidup mereka terasa lebih ringan, lebih sederhana, dan lebih fokus. Mereka bisa mencurahkan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang benar-benar penting, mengembangkan diri, merawat keluarga, membangun karier, atau sekadar menikmati ketenangan. Ada pepatah kuno yang mengatakan, bahagia itu seperti uang, semakin banyak kamu menunjukkannya kepada orang lain, semakin cepat ia habis. Mungkin kalimat itu agak berlebihan, tapi maknanya dalam. Beberapa hal dalam hidup, jika terlalu sering dibicarakan dan ditampilkan, justru akan hilang keberkahannya atau hilang esensinya. Itulah sebabnya orang bijak lebih suka diam dan bergerak, daripada berteriak dan diam saja. Penutup. Jadi, apakah kamu termasuk tipe orang yang suka menjaga privasi, atau justru kamu yang senang berbagi segalanya? Ingat ya, tidak ada gaya hidup yang salah atau benar. Semuanya kembali pada kenyamanan dan prinsip masing-masing. Tapi dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa menjaga privasi bukanlah bentuk ketertutupan atau kebencian terhadap dunia. Melainkan, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap diri sendiri dan orang-orang yang kita cintai. Itu adalah cara kita menjaga keindahan hidup agar tetap terasa nyata dan bermakna. Tidak perlu memaksakan diri untuk terlihat ada di mana-mana, jika hatimu lebih tenang saat diam.
Dan tidak perlu menilai orang lain yang memilih diam, karena bisa jadi merekalah yang sedang menjalani hidup paling bahagia tanpa perlu kamu ketahui ceritanya. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol suka, bagikan ke teman-temanmu, dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Tetap jaga diri dan jaga privasi ya. Sampai jumpa.